Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi syamil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburok maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanati tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh Al-Jabar Provinsi Jawa Barat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya pada subuh ini kita semua bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat yang barusan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menguatkan kita untuk hadir di Masjid Al-Jabar ini, yang atas hudud dan iradatnya kita dikuatkan niat kita untuk hadir di sini, dikuatkan langkah kita untuk menuju masjid ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hal ini senada dengan ketika kita memasuki masjid ini, kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu keberkahan dan rahmat bagi kami. Nah, mudah-mudahan ketika kita telah memasuki masjid ini dengan utama dan pertama kali mengucapkan doa tersebut, keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi Bapak Ibu yang telah hadir di sini, yang jauh-jauh telah hadir. Semoga langkah Ibu Bapak sekalian, langkah kanannya mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan langkah kirinya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh, semoga dengan kehadiran di sini tetap istiqomah untuk senantiasa niatkan di dalam diri kita untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dari Tegal, tadi ada yang informasi, kemudian dari Bekasi juga hadir, dan dari Jakarta juga alhamdulillah hadir, dan dari Denpasar. Oh, Brebes. Haji Barang, wah, walaf. Ya, di seluruh pelosok penjuru Indonesia, alhamdulillah ahlan wa sahlan di Masjid Al-Jabar ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu, apa kabar semuanya? Sehat, Bu?
Bapak-bapak sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hukumullah, ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam hidup ini, yaitu tentang integritas. Nah, ini bahasanya bahasa nasional, integritas. Integritas itu adalah ketika perkataan kita, pemikiran kita, dan perbuatan kita itu ada kesesuaian, ada kesamaan. Jadi integritas tersebut adalah menyatukan antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, ketika seseorang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya itu berbuah malapetaka atau berbuah menjadi suatu kebinasaan. Contoh kecil ketika perang Badar, perang Uhud. Ketika waktu itu pasukan pemanah telah berhasil memukul mundur pasukan musyrikin dari atas bukit karena merasa di bawah banyak ghanimah yang ditekan oleh para musyrikin. Beliau, para syuhada, para sahabat Rasul lupa akan pesan Rasulullah bahwasanya kalian harus tetap berada di bukit ini, jangan turun apapun yang terjadi. Tetapi karena terjadinya perkataan yang didengar tidak sesuai dengan perbuatan, maka pada peristiwa perang Uhud tersebut Rasul mengalami kekalahan. Kenapa? Karena pasukan pemanah yang tadinya berada di atas bukit pada turun untuk mengambil harta ghanimah yang ditekan oleh kaum musyrikin, sehingga ketika pada turun, para musuh kaum musyrikin tersebut berputar arah menuju bukit dan menyerang balik, sehingga disitulah kekalahan pasukan Rasulullah SAW. Kemudian ketika perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, ini juga akan menjadikan suatu malapetaka dan musibah bagi kita semua. Ketika peperangan terjadi, ini tidak terlepas dari perkataan atau lisan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, salamatul insan pihib di lisan. Selamatnya manusia tergantung dari memelihara lisannya. Ketika lisannya dipelihara dengan baik, insya Allah akan berbuah baik. Dan ketika lisannya tidak terpelihara dengan baik, perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, maka akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk beristiqomah dalam melaksanakan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuatan harus sama. Jadi antara perkataan dan perbuatan harus sesuai, sehingga insya Allah akan terhindar dari kebencian Allah Subhanahu wa taala. Hadirikumullah, dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu, mengapa kalian mengatakan atau berucapan ma la taf'alun, sedangkan kalian tidak berbuat. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff kepada kita, menyampaikan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ditekankan kepada orang-orang yang beriman, lima taqulu, mengapa kalian berbicara ma la taf'alun, perkara yang kalian tidak perbuat. Artinya di sini hanya sebagai kedok berbicaranya. Apalagi sekarang nih tahun-tahun bentar lagi tahun-tahun politik, banyak janji-janji yang diumbar. Itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memilih dan memilah para calon kita yang nanti duduk di anggota dewan, tentunya bisa melihat track record sebelumnya, apakah yang dia ucapan itu sesuai enggak dengan yang dilakukannya pada masanya. Sehingga untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan menimpa kita semua. Yang mana di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maktan, sungguh kemurkaan Allah atau kebencian Allah, indallah musuh Allah, antakulu, apa yang kamu ucapkan, ma la taf'alun, sedangkan perkara tersebut kamu tidak melakukannya.
Nah, ini yang mudah-mudahan kita yang sudah sering mendengar ayat ini tentunya mulai dari sekarang kita kembali pada ayat tersebut, sehingga sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat, tentunya harus kita pikirkan terlebih dahulu, sehingga ketika perkataan sesuai dengan perbuatan, itulah yang dinamakan berintegrasi antara pemikiran dan perbuatan. Hal ini sangat penting, kembali kami sampaikan bahwasanya banyak terjadi kezaliman, banyak terjadi kedustaan, banyak terjadi janji-janji palsu yang dimulai dari perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Untuk itu, mari sama-sama kita hindari hal tersebut sehingga kita akan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut telah sama-sama kita ketahui pada sabda Rasulullah SAW, ketika orang yang berkata tidak sesuai dengan perbuatannya itu dinamakan munafik. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, innal munafikina salasatun, ayatul munafikina salasatun, bahwasanya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika orang yang tadi perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Apakah tanda-tanda tersebut? Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah idza hadasa kadzdzaba, ketika dia berbicara berbohong. Itu tadi tidak sesuai dengan perkataan apa yang perbuatannya, atau sebaliknya perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda idza wa'ada akhlafa, di mana dia berjanji dia mengingkari. Ya, banyak contohnya lah dapat kita saksikan pada masa kini, terutama para public figure atau para anggota dewan atau pejabat kita, atau bahkan diri kita semua, di keluarga kita semua, ketika berjanji suka mengingkari. Nah, itu adalah hal yang termasuk pada orang-orang yang munafik. Kemudian yang ketiga adalah faidatu mina khona, dan apabila dia beli amanah, sudah diberi amanah dia hianat. Nah, itu. Jadi itulah 3 tanda-tanda orang munafik yang harus kita hindari sehingga kita akan terbebas dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaumullah, bahkan di dalam salah satu surat, di dalam surat An-Nisa ayat 159 kalau tidak salah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fi darkil asfala minan nar. Innal munafiqina fi darki syafali minan nar walang tajidalahum nasira. Jadi sungguh orang-orang yang munafik tadi, yang 3 tanda tersebut, tempatnya kelak di akhirat adalah di neraka yang paling dasar. Harus kita garis bawahi bahwasanya ketika kita berbicara yang tidak sesuai dengan pemikiran, ketika perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataan, itu kita harus mengingat kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya ketika kita termasuk ke dalam orang munafik, maka tempatnya nanti insya Allah ada di neraka yang paling dasar. Kemudian, dan kita atau kamu tidak akan mendapat seorang pun jadi penolong bagi mereka. Jadi syafaat tidak akan berlaku ketika kita memiliki sifat munafik. Ketika kita memiliki sifat munafik, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan dan akan memberikan siksa, ditempatkan di neraka yang paling dasar. Hadirin kaumullah, tentunya ini adalah ada korelasinya dari surat As-Saff, kemudian disambung surat An-Nisa dan sabda Rasulullah SAW tersebut, bahwasanya sifat munafik adalah sifat yang sangat berbahaya yang harus kita hindari, dan hal ini kalau tidak kita hindari tentu akan menimbulkan sesuatu yang bisa berkata atau bergibah tentang keburukan seseorang, dan belum tentu hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh orang tersebut. Untuk itu hadirin sekalian, mari kita sifat integrasi ini atau
kebalikan daripada munafik ini kita tumbuhkan di dalam diri kita, setidaknya ada 5 hal atau 5 ciri yang bila mana seseorang tersebut memiliki sifat berintegrasi antara pemikiran dan perbuatan atau antara perkataan dan perbuatan. Yang pertama, orang tersebut tidak memakai kedok dalam melakukan suatu tindakan atau mengemban tugas. Jadi tidak hanya sebatas topeng saja, menyampaikan janji-janji palsu atau menyampaikan kata-kata yang manis, tetapi betul-betul murni, suci, jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi tidak memakai kedok atau topeng dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu dikatakan berintegrasi adalah bertindak sesuai dengan ucapan dan menjunjung tinggi kejujuran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini yang harus kita tanamkan adalah sifat kejujuran. Kejujuran baik mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, dan luas lainnya lagi lingkungan kita. Karena kejujuran ini luar biasa adalah sifat yang alhamdulillah telah dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika masih kecil. Untuk itu sifat kejujuran ini adalah merupakan ciri seseorang itu terbebas dari sifat munafik dan insya Allah akan terbebas dari siksa api neraka yang paling dasar. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, ketika seorang itu memiliki sifat berintegrasi adalah berperilaku sama baik di depan ataupun di belakang. Jadi tidak ada bedanya. Ketika kita berperilaku pada seorang itu di depan bilang A, kemudian di belakang juga bilang A. Tidak sampai ketika di depan iya, tetapi di belakang malah dia mengepal. Nah itu sesuatu yang menjadi sifat munafik yang tidak berintegrasi. Kemudian yang keempat adalah ciri dari orang yang berintegrasi konsisten dengan apa yang diimani dan perilakunya tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam menyelesaikan perbuatan kelak yang akan berubah di akhirat. Jadi senantiasa istiqomah, konsisten. Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan yang dawam, istiqomah. Ahabu a'mal ilallah adwamuha ala qalil. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang atau amal seseorang itu karena dawamnya walaupun perbuatan tersebut kecil. Ya, contohnya seperti kita senantiasa melakukan tilawah Al-Qur'an dawam, kemudian melakukan sholat duha juga kita rutin lakukan, insya Allah hal-hal kecil tersebut akan menumbuhkan kecintaan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan hal-hal tersebut secara terus-menerus, kontinu dan dawam sehingga kita semua mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemudian juga yang terakhir ketika kita akan terhindar dari sifat munafik atau memiliki sifat berintegritas adalah konsistensi antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Jadi tetap ada konsistensi, ada kesinambungan, ada terus-menerus dalam memiliki sifat kejujuran. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia ini adalah tidak akan lama dan tidak akan kekal, tentunya memerlukan bekal yang banyak untuk kelak kita pulang ke akhirat. Untuk itu mari kita mulai dari hal yang kecil, mari kita samakan antara perkataan dan perbuatan. Ketika kita bilang A, maka lakukan A. Ketika kita bilang B, maka lakukan B. Sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul ikhlas, betul-betul jujur. Ketika seseorang memiliki integritas yang tinggi, ketika seseorang memiliki budi pekerti yang tinggi, tentunya akan melahirkan kejujuran, akan melahirkan konsistensi dalam perbuatan kebaikan, sehingga apa yang diharapkan oleh Subhanahu wa taala dapat kita capai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat keberahmatan inna antakul malataf'aluni dapat kita hindari. Ketika Allah akan membenci, akan murka kepada orang yang berkata sesuatu tetapi tidak melakukannya. Ya. Sepertinya kalau di terminal-terminal itu
banyak yang menawarkan perjalanan, misalkan Jakarta, Bekasi, tetapi dia sendiri tidak berangkat. Nah itu, tapi bukan ke sana itunya Pak, maksudnya. Tetapi yang utamanya adalah agar senantiasa kita konsistensi dalam kebaikan, dalam kejujuran, dan sehingga kita dapat menggapai ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Itulah yang sedikit dapat sama-sama kita pelajari pada subuh ini, sedikit yang dapat kita coba tafakuri pada pagi ini, sehingga kesimpulannya pada kajian subuh ini yaitu yang pertama adalah mari kita senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 1 dan 2, kemudian diakhiri dengan surat An-Nisa ayat 145, itu ada korelasinya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW tentang ayatul munafikin salasah. Untuk itu mari senantiasa kita ingat sabda Rasulullah SAW dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang kita perkataan, apa yang kita berbuat sesuai dengan perkataan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah, mudah-mudahan Anda guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ahlan wa sahlan di Masjid Al-Jabar ini. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa berkeliling, nanti ke belakang ada banyak yang dapat dipelajari, ada banyak yang dapat dilihat di sana karena luas. Al-Jabar ini sampai 28 hektar kurang lebih, sangat luas. Silakan bisa untuk bertafakur, bertadabbur alam, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba, menjadi makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.